Halo anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat semua kan? Sudah sarapan? Nah, sarapan itu penting ya untuk stamina kalian. Supaya dalam mengikuti pelajaran itu juga bisa fokus. Ya, oke, nah untuk pelajaran agama pada pagi hari ini, ya kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu judulnya apa? Aku tumbuh dan berkembang. Nah, kira-kira kalian merasa kalian itu bertumbuh dan berkembang atau tidak? Pasti merasakan. Nah, coba kalian ingat, dulu masih kecil, ya, baru lahir. Oh, pasti kalian bisanya cuma nangis, ya, oek-oek. Nah, itu ya. Sampai sekarang. Nah, kalian sudah bisa segala hal. Mau makan bisa sendiri, mau mandi bisa sendiri, dan lain sebagainya. Itu namanya kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu. Oke, yang berikutnya dalam pelajaran kali ini ada tujuan belajarnya. Apa sih tujuannya? Nah, yang pertama, nanti dalam pelajaran ini kalian bisa menyebutkan perubahan tubuhmu mulai dari bayi hingga anak-anak. Yang kedua, dapat menyebutkan perkembangan dalam dirimu, dalam pengetahuan dan keterampilan. Sekiranya kamu sudah berkembang atau belum dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, menerangkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang kamu miliki ya adalah karya Tuhan melalui orang-orang di sekitarnya. Nah, kamu diajak untuk menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang kamu alami itu merupakan karya Tuhan. Ya, itu. Yang keempat, menerangkan beberapa fase tahap pertumbuhan. Ya, pertumbuhan kalau di sini kita akan mengetahui pertumbuhan dari Tuhan Yesus dan karyanya. Ya, kemudian yang keempat, melakukan kegiatan-kegiatan untuk merawat tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, maka mari kita buka dulu dengan berdoa. Sudah siap untuk berdoa? Oke, kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi, dan memelihara kami sejak kami lahir hingga kami tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita berdoa, kita akan masuk pada materi kita. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada sebuah proses pertumbuhan manusia yang dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, nah, kemudian tua yang terakhir ya. Nah, tumbuh dan berkembang adalah proses alamiah yang dialami setiap orang. Tumbuh artinya bertambah tinggi, yang tadinya pendek menjadi tinggi, sedangkan berkembang artinya bertambahnya isi yang semakin melebar. Seperti halnya pada proses pertumbuhan manusia pada gambar di samping. Nah, manusia bertumbuh dan berkembang mulai dari kecil atau bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian tua. Manusia dapat seperti ini karena mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan, yaitu anugerah untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Melalui proses ini, manusia juga semakin berkembang kemampuannya atau talentanya.
berkembangnya kemampuan tak lepas dari campur tangan Tuhan sendiri. Itu. Nah, selanjutnya, secara rohani dalam proses ini juga mengalami perkembangan di antaranya manusia mampu mengasihi, bersyukur, beriman, beriman lebih dalam, ya, rajin berdoa, kemudian menghidupi kasih Tuhan. Nah, dengan demikian harapannya manusia melalui proses pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat bertumbuh menjadi manusia yang murah hati, jujur, ramah, sopan, bijaksana, adil, penuh syukur. Manusia ketika bayi tentunya segala sesuatu pasti dibantu oleh orang tuanya dan tidak bisa melakukan kegiatan sendiri. Manusia saat anak-anak mulai belajar segala sesuatunya sendiri, tapi masih memerlukan bantuan orang lain. Manusia saat dewasa tentunya mereka sudah bisa melakukan kegiatan secara mandiri dan mampu berpikir yang lebih bijaksana. Manusia saat tua tentunya mereka memiliki kebijaksanaan yang lebih dalam bersikap atau mampu memberikan teladan hidup yang baik bagi sesamanya. Maka pengalaman orang tua itu sangat berharga, maka hendaklah kita selalu belajar dari orang tua. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalau manusia itu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, tentunya Tuhan Yesus itu mengalami tidak ya? Kalau Tuhan Yesus itu pernah menjadi seorang manusia, berarti dia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, buktinya di mana? Nah, kita baca dari kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Coba perhatikan di sini. Bapak sudah salinkan bacaan kitab sucinya. Ya. Mari kita baca. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, yaitu Yesus, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, anak-anakku, itu kisah dari Yesus. Ternyata dalam bacaan kitab suci ternyata dikisahkan bahwa Yesus itu mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak yang terkasih,
Tuhan Allah telah mengirim banyak orang untuk membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Selain menjadi besar, kita pun juga menjadi semakin pintar dan bijaksana seperti Yesus. Kita patut bersyukur dengan menghormati mereka semua dan juga menghargai apa yang mereka berikan kepada kita, yaitu nasihat, ilmu, dan juga makanan kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, perubahan fisik dialami setiap manusia, mulai dari bayi hingga dewasa. Perubahan mental atau kejiwaan dan kecerdasan dialami manusia seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Jadi, ketika kalian mengalami proses pertumbuhan, semua hal yang ada di dalam dirimu pasti juga akan bertambah. Ya. Yang ketiga, Tuhan menganugerahkan setiap manusia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui orang-orang di sekitarnya. Tentunya salah satunya ya orang tuamu. Mereka sangat membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Ya. Manusia wajib bersyukur. Nah, ini kewajiban kita itu apa? Yaitu kewajiban kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang dialaminya. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih mendalaminya, coba yang ingat dari pelajaran kita tadi. Di sini ada sebuah pertanyaan, ya. Yang pertama, manusia mengalami proses pertumbuhan. Pertumbuhan adalah apa? Ayo, ada yang tahu? Coba kalian pilih salah satu dari pilihan di sini A, B, C. Coba disimpan dulu jawabanmu. Kita akan lihat bersama. Jawabannya sama atau tidak ya? Apa? Sudah? Manusia mengalami proses pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambah tinggi. Ya, jawabannya B. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Manusia mampu bertumbuh dan berkembang karena apa tadi? Ayo. Ada yang tahu? Apa jawabannya? Ya. Ayo. Silakan dipikirkan lebih dahulu jawabannya. Manusia mampu bertumbuh dan berkembang karena jawabannya B. Ya, betul sekali. Anugerah Tuhan. Ya, karena manusia bisa bertumbuh dan berkembang itu karena anugerah, diberi anugerah oleh Tuhan kita. Ya. Pertanyaan yang berikutnya. Nah, berikut aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang bayi adalah apa? Yuk. Apakah seorang bayi itu bisa menangis? Apakah seorang bayi itu bisa mandi sendiri? Wah, apakah bayi itu bisa berjalan sendiri? Nah, ayo, apa jawabannya? Seorang bayi? Nah, tentunya bisa menangis. Mau apa aja harus menangis terlebih dahulu. Mana mungkin seorang bayi itu bisa mandi sendiri? Wah, menakutkan ya. Mana mungkin seorang bayi itu bisa berjalan sendiri? Wah, masih bayi kok bisa berjalan sendiri? Ya, oke, begitu. Oke, yang berikutnya, pertanyaan keempat. Berikut proses pertumbuhan manusia yang benar adalah A. Bayi, anak, remaja, dewasa, tua. Atau B. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. C. Bayi, remaja, dewasa, tua. Ayo, yang mana? Tadi kalau melihat
pembelajaran kita tadi dari atas ya. Proses pertumbuhan manusia yang benar itu dimulai dari A ya, bayi, anak, remaja, dewasa, tua. Oke, itu. Pertanyaan berikutnya. Manusia dapat bertumbuh dan berkembang tidak hanya makan makanan yang sehat, tetapi juga berkat siapa? A. Usahanya sendiri. B. Usaha orang tua. C. Campur tangan Tuhan. Ayo, yang mana? Ayo, disimpan dulu jawabannya. Kita lihat bersama jawabannya apa ya. Ya. Jawabannya C. Ya, campur tangan Tuhan. Ya, itu anak-anak untuk latihan pendalamannya. Dan semoga kalian bisa lebih memahami. Ya, kalau nanti masih kurang mengerti, silakan dilihat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari, ya, kemudian diresapkan dan dimengerti dan ditanamkan dalam hati kita, ya, supaya kita bisa lebih memahami. Ya. Oke, begitu untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini dulu dan terima kasih. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Dadah.